Salam hormat kepada Pak Rizky sebagai dosen di mata kuliah berpikir sistem. Jadi kami dari kelompok Cookimos yang bergerak di bidang cookies akan menjelaskan tentang diagram alur kami. Nah, yang pertama itu ada digital marketing yang melakukan promosi melalui sosial media. Nah, jadi tugasnya ini tuh tugas di marketing. Dia tuh menggunakan alat promosi kayak Shopee, TikTok Live, Instagram, dan menyediakan hampers buat event-event spesial. Nah, untuk kedua itu ada order PO yang dikelola oleh admin online shop. Nah, tugasnya ini admin online shop ini di sini order PO dia tuh menggunakan sosial media. Nah, tempat promosi itu habis promosi dilanjutkan dengan menerima orderan melalui WA. Nah, terus yang ketiga ada pembayaran yang dikelola oleh finance dan accounting officer. Nah, jadi pembayarannya itu dilakukan menggunakan sistem PO kan. Jadi dia tuh menyediakan free ongkir sama menambahkan biaya untuk pengiriman yang lebih safety. Selanjutnya ada order diproses. Di diproses oleh admin online shop. Orderan diproses setelah melakukan pembayaran. Orderan akan diproses melalui pihak produksi. Yang kelima itu pembelian bahan baku yang dilakukan oleh food production. Pembelian bahan baku bagian produksi melalui stok yang ada dan harus dibe, dibeli untuk memenuhi orderan. Lalu selanjutnya ada proses produksi yang dikelola oleh food production. Nah, ini jadi di sini tuh ada proses produksi mengelola bahan baku menjadi produk yaitu cookies. Lalu selanjutnya ada quality control itu dikelola oleh food production juga. Jadi di sini bagian produksi mengecek apakah produk tersebut memenuhi standar kualitas cookies kami. Yang kedelapan itu adalah pengemasan. Pengemasan produk untuk keamanan produk kami menata cookies ke dalam box sampai tidak ada rongga udara sehingga cookies tidak hancur saat pengiriman dan ditambah produk proteksi oleh bubble wrap. Yang kesembilan itu admin online shop kita akan melakukan pengiriman. Mulai pengiriman kami menggunakan jasa pihak ketiga untuk ekspedisi yaitu JNE, JNT, dan lain-lain. Lalu yang 10 itu ada orderan diterima dikelola oleh admin online shop. Orderan diterima, pihak admin memantau apakah produk sudah diterima dengan aman oleh pembeli. Lalu yang ke-11 ada feedback dikelola oleh admin online shop juga. Dia feedback, pembeli melakukan penilaian apakah produk sesuai yang diinginkan atau tidak. Penilaian yang dilakukan untuk evaluasi produk agar lebih baik. Lalu yang ke-12 itu ada retur dikelola oleh admin online shop juga. Retur itu jika produk tidak sesuai atau mengalami kendala lainnya, maka akan dihubungi lebih lanjut oleh admin untuk pengembalian produk yang sesuai. Poin yang ke-13 ada pembukuan dikelola oleh Finance and Accounting Officer. Itu pembukuan finance membuat seluruh transaksi untuk dijadikan sebagai report perusahaan untuk pengembangan bisnis yang biasanya mereka bakal pakai aplikasi My Accounting, kalau nggak Accurate, kalau nggak aplikasi dari perusahaan sendiri buat catat pembukuannya. Lalu poin ke-14 digital marketing, promosi akhir yang dikelola oleh digital marketing. Promosi akhir bagi pembeli yang membeli dalam jumlah banyak, maka akan diberikan reward seperti cashback dan diskon produk. Lalu marketing. Marketing mempromosikan produk Cookimos dengan menarik di sosial media, meyakinkan pembeli bahwa produk Cookimos worth it dibeli. Lalu ada finance, yaitu mencatat dan mengatur alur proses pengeluaran dan pemasukan kas Cookimos dan memberikan evaluasi bulanan mengenai laporan keuangan Cookimos. Yang ketiga adalah produksi. Jadi produksi itu melakukan quality control produksi dan memproduksi cookies serta memperhatikan stok barang. Lalu selanjutnya ada bagian admin. Jadi admin itu bertugas menerima informasi order dan terjun langsung berhubungan dengan customer seperti feedback produk dan return.
HR membagi setiap job desk sesuai dengan jabatannya dan memastikan semua alur produk berjalan dengan baik sampai tangan konsumen. Nah, lalu setelah kami membahas tentang diagram alur proses kami, karena kami akan membahas tentang job posting dari masing-masing posisi yang ada di diagram alur kami. Oke, yang pertama ini ada digital marketing. Recruitment-nya memiliki pengalaman minimal 1 tahun, up to date pada tren terbaru, mampu merancang strategi pemasaran, mempunyai komunikasi yang baik, dan minimal lulusan S1 manajemen. Description-nya mengelola dan mengontrol sosial media perusahaan, mengelola SEO, SEM, dan digital ads platform lainnya, membuat campaign, marketing, dan copywriting, membuat reports ads dan social media. Oke, jadi terus job posting untuk admin online shop, syarat yang harus dipenuhi itu wanita usia 18 sampai 25 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, berpengalaman mengurus marketplace minimal 1 tahun, menguasai copywriting, mampu bekerja secara tim maupun individu, mampu mengoperasikan komputer. Lalu job description-nya itu melakukan penjualan di berbagai platform marketplace dan sosial media, mendeskripsikan produk dengan baik di marketplace, menjawab pertanyaan customer terkait produk secara cekatan, memproses orderan hingga pengiriman, melakukan input data ke sistem. Lalu ada Finance and Accounting Officer. Rekrutmennya itu wanita atau pria, terus usia 20-35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 akuntansi atau manajemen keuangan. Yang keempat, berpengalaman minimal 1 tahun di bidang accounting, terutama dari perusahaan online. Lalu teliti, cekatan, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu bekerja secara tim dan individu, menguasai software akuntansi seperti Map Accounting atau Accurate. Lalu description-nya, melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan, menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan dan laporan perpajakan perusahaan. Lalu yang terakhir, menyusun dan membuat anggaran belanja atau pengeluaran perusahaan secara periodik dalam waktu bulanan dan tahunan. Selanjutnya adalah food production. Jadi requirement itu pendidikan minimal SMA atau enggak SMK sederajat. Maksimal itu 30 tahun dan memiliki pengalaman di bidang produksi makanan dan minuman minimal itu 2 tahun. Mampu bekerja di tim maupun individu, teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk job description-nya itu mampu membuat produk sesuai dengan kualitas dan kuantitas perusahaan. Yang kedua itu mengawasi dan mengontrol proses produksi sehingga mendapatkan output sesuai dengan target yang ditentukan. Yang terakhir itu ada HR. Rekrutmennya itu pria atau wanita maksimal umur 35 tahun, lulusan S1, manajemen, SDM, psikologi, atau setaranya, berpengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun, menguasai rekrutmen. Deskripsi jobnya mampu menarik kandidat baru, memilih dan memilah kandidat calon karyawan, membuat perencanaan program sumber daya manusia di perusahaan, dan mampu menilai kinerja karyawan dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.